Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini kembali bertemu dengan saya di dalam renungan pagi GSC Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan membagikan satu tema, yaitu kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, kuat di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, wajib harus hidup kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bicara kuat di dalam Tuhan, di sini saya mencatat ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara. 3 hal yang harus kita miliki, yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu kuat menghadapi hidup ini. Yang pertama, kuat menghadapi hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang tidak kuat dalam menghadapi hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mengalami banyak pergumulan, ya, banyak pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi banyak yang tidak kuat hidup di dalam Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Bahkan di dalam Efesus 5 ayat 16 di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang yang tidak kuat menghadapi hidup ini? Karena ya ini saudara, tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Ini saudara, waktu di mana kita bersekutu kepada Tuhan, waktu di mana kita berdoa, waktu di mana kita bergumul kepada Tuhan, waktu di mana kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Kenapa? Karena untuk menghadapi hidup ini gak gampang. Hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi di dalam Efesus tadi, Efesus 6:10 tadi dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang tidak kuat menghadapi hidup ini. Banyak orang yang stres, banyak orang yang sakit jiwa, banyak orang yang hatinya sakit. Sehingga apa saudara? Aneh-aneh yang terjadi. Karena tidak kuat menghadapi hidup ini. Begitu banyak tekanan-tekanan hidup ini saudara. Sehingga apa saudara? Tidak kuat di dalam Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, hukumnya wajib harus kuat di dalam Tuhan. Makanya kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk bersekutu kepada Tuhan. Dekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita jaga hati kita supaya kita kuat dalam menghadapi hidup ini. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang kedua, harus tetap hidup di dalam Tuhan. Ini yang penting saudara. Ini yang penting. Bahkan di dalam Filipi 4:13 di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, di sini kata kuncinya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kita ini harus berada di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Ini kata kuncinya. Tetap di dalam Dia. Makanya kalau kita tetap di dalam Dia, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi apa saudara? Hari-hari yang jahat itu tadi. Tanpa kita di dalam Dia,
Saya berani jamin Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kuat menghadapi hidup ini. Karena apa? Tidak ada jaminan Tuhan memberikan kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita berada di dalam Tuhan, saya berani jamin kita pasti kuat menghadapi hidup ini. Karena apa saudara? Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan akan memberikan apa saudara? Kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap di dalam Tuhan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang jahat itu. Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Memiliki komunitas yang benar. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Banyak komunitas di luaran sana, tapi komunitas belum tentu benar. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus memiliki komunitas yang benar. Di mana kita berada harus memiliki komunitas yang benar. Bahkan di dalam Ibrani 10, 24, 25 di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, supaya kita kuat di dalam Tuhan harus memiliki komunitas yang benar. Bapak Ibu Saudara, supaya hati kita kuat, supaya hati kita sehat, kita harus memiliki komunitas yang benar. Karena di sana ada berkat yang luar biasa, ada kekuatan, kita didorong untuk terus semangat. Ada luar biasa, ada berkat di sana saudara. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi hidup ini. Ya, biarlah renungan yang singkat ini Bapak Ibu Saudara menjadi berkat buat kita semua. 3 hal ini kita miliki supaya hidup kita dimampukan untuk menghadapi hari-hari yang jahat itu dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu. Pada pagi hari ini Bapak, kami boleh mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Bagaimana kami harus kuat di dalam Tuhan. Bapak, biarlah kami senantiasa mendapatkan suatu berkat yang daripada-Mu Tuhan, kekuatan baru untuk menghadapi hidup-hidup hari demi hari yang semakin jahat ini. Oleh sebab itu Tuhan, janganlah tinggalkan kami sehingga kami Engkau berikan kemampuan untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Anak-Mu saat syukuran berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.